mengingatkan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sitatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara, ada 6 hal yang kalau kita sampai melakukan di antara 6 hal ini, maka segala amal ibadah kita, segala kebaikan kita, pahalanya akan hancur, akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 6 perkara tersebut? Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalqi. Orang-orang yang senantiasa mencari-cari keburukan aib orang lain. Dari pagi, siang, sore, malam sampai ke pagi lagi, yang ada di otaknya adalah mencari keburukan orang. Dari mulai cara bicaranya, dari mulai perilakunya, bahkan kesehariannya mencari-cari keburukan orang. Ketika kita berlaku al-istighalu bi uyubil khalqi, maka ibadah salat kita, ibadah puasa kita, bahkan ibadah kita membaca ayat suci Al-Quran, maka akan hangus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Banyak gak zaman sekarang yang begitu? Banyak. Padahal tidak ada satu ayat suci Al-Quran atau hadis satupun yang menerangkan bahwa kalau ketika kita membuka keburukan aib orang lain, terlebih saudara kita sesama muslim, akan mendapatkan pahala atau dapat menyelamatkan kita. Tidak ada. Yang ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan hendaklah kamu tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan buruk dan permusuhan. Jadi biasanya kalau orang yang seperti itu, di hatinya nih kotor, iri hati, dengki, hasud, cenderung punya sifat senang melihat orang susah, susah melihat orang lain senang. Terlebih biasanya kalau di perumahan sering. Mudah-mudahan di perumahan Taman Raya ini nggak ada, mudah-mudahan. Contoh biasanya nih, wayahnya Sabtu Minggu itu biasanya kan kita pada libur ya. Yang kerja, yang dagang mungkin masih dagang. Itu biasanya kita di rumah baik. Bisikan setan masuk tuh biasanya di hari-hari libur. Begitu lagi liburan hari Minggu pagi, ada mobil lewat losbak, bawa kulkas 2 pintu, nyampe ke gang kita ke pojok, dia langsung dalam hatinya, ya, itu kulkas kemana tuh? Ya elah, ke kuli bangunan. Kuli bangunan bisa ngambil kulkas 2 pintu. Kemarin gak habis kredit motor belum kelar. Na'udzubillah. Orang lain yang Allah limpahkan rezeki, orang lain yang Allah berikan karunia, kita yang iri. Padahal ketika orang lain mendapatkan nikmat dan karunia, ketika kita iri, sebenarnya kita telah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki, nikmat dan karunia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau disambungkan ke kaidah tauhid, ini kalau bahasa kita mah songong sama Allah, songong. Allah sudah tentukan setiap manusia memiliki rezekinya. Hatta secara zahir, mau dia kuli bangunan, mau tukang becak, mau tukang ojek, kalau Allah mudahkan, karena memang orang tersebut mungkin punya keistiqomahan dalam hal kebaikan. Al-istiqomahu yanarul barakah, al-barakatul ziyadatul khair. Keistiqomahan akan membawa keberkahan, dan keberkahan akan mendatangkan kebaikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu yang pertama tuh, hati-hati. Dan biasanya bukan hanya sifat itu mengenai orang-orang yang sudah berumur saja, bukan. Remaja juga kadang begitu. Temannya kerja, timbang jadi harian lepas magang,
beli handphone Redmi misalnya yang harga 2 juta. Dia punya Samsung yang jadul yang harga 500.000. Habis tuh temannya diomongin. Ya lah kerja magang harian 150.000 gaya pakai handphone baru. Tuh kalau mau disambungkan ke kaidah tauhid, itu ente kita semua yang berlaku seperti itu udah protes sama Allah. Lah bahasa contohnya mah kita kerja di pabrik, kita protes sama direktur. Loh kenapa gajinya gedean dia? Lah suka-suka direktur juga ngasih sesuatu, nggak mungkin kalau nggak ada prestasi. Sama begitu juga dengan Allah. Secara zahir dia terlihat lusuh, secara zahir dia terlihat pekerjaannya, penghasilannya tidak tetap, kecil secara zahir. Tapi Allah suka, Allah cinta dengan hamba tersebut karena ada kebaikan yang dilakukannya, maka Allah berikan kelebihan dan kemuliaan, didatangkan rezeki kebaikan dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak duga-duga. Itu yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalq. Orang yang saban hari mencari keburukan orang. Mudah-mudahan kita terhindar yang dari poin pertama. Lalu yang kedua, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dapat menghancurkan pahala kita, menghanguskan pahala kita? Yang kedua yaitu waqaswatul qalbi. Orang yang hatinya keras. Nih banyak nih zaman sekarang. Begitu ayat azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya elah, udah asar baik. Baru kita di sholat zuhur. Loh, bukan masalah baru asar. Ente Paul, sholat zuhurnya jam 2:30. Makanya dekat ke asar. Tahu-tahu aja lagi Allahu akbar, Allahu akbar. Cepat udah isya. Lah ente sholat maghrib jam 7:05 udah mau isya. Bukan Allah yang buru-burunya. Jadwal sholat mah dari dulu sudah dibakuin, udah tetep. Kudunya kita umat Nabi besar Muhammad jadikan sholat itu benar-benar sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban hanya menggugurkan saja, tapi kalau kebutuhan nyariin. Nih Al-Fakir ulangin, bedanya kewajiban sama kebutuhan. Kalau kewajiban hanya sekedar gugurin, bahasanya asnom atau asnom, asal nongol. Kewajiban kita mah hadir di dulu, hadir aja hadir. Mau khusyuk kayak mau bercanda kayak hadir. Tapi kalau kebutuhan, ini butuh sama kayak kita lapar, coba. Contoh nih kita lapar, punya duit 50.000. Kagak ada tukang makanan lewat di rumah. Sekarang saya tanya, mau nungguin sampai tukang dagangan lewat rumah apa kita nyari keluar? Lah itu bedanya. Kebutuhan udah tahu dari zaman Fir'aun sampai zaman sekarang. Namanya waktu sholat nggak pernah berubah. Subuh antara 4:30, zuhur antara jam 12 sampai jam 12 lewat, asar, maghrib, dan isya dan selanjutnya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita butuh nggak nih untuk beribadah kepada Allah, sholat, bermunajat kepada Allah? Minimal 15 menit sebelumnya udah siap-siap. Kita tahu perut kita lapar jam 12 siang, berarti 15 menit kemudian sebelumnya harus sudah nyiapin makanan. Nah, apa yang menyebabkan qaswatul qalbi, hatinya keras? Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah bilang, salah satu di antaranya yang menyebabkan hati kita menjadi keras, barang siapa yang tidak pernah duduk di majlis talim, majlis ilmu lebih dari 40 hari, maka dia tidak bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi kalau ada orang zaman sekarang kagak ngaji-ngaji lebih dari 3 bulan, udah kagak ada bedanya sama batu kali, kagak ada bedanya. Wujudnya aja ada napasnya. Jadi susah mau dibilangin apa baik, mau ada azan berkumandang, mau ada orang tua tausiah sampai berbusa, mau ceramah sampai berbusa, tetap nggak bakal masuk. Mending kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri masih ada masuk. Ini mah nempel telapak kaki kanan, keluar telapak kaki kiri, kagak ada lubang, udah cuma lewat doang. Nauzubillah, makanya jangan kaget. Ada orang kaya nggak dermawan, bisa jadi qaswatul qalbi. Ada orang punya jabatan nggak mau peduli sama tetangga, bisa jadi qaswatul qalbi. Banyak penyebabnya, tapi salah satunya barang siapa yang males, jarang dan nggak pernah sama sekali duduk di majelis talim, maka dia laksana seperti batu, keras hatinya. Itu yang kedua, wa qaswatul qalbi. Lalu apalagi yang ketiga, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang akan menyebabkan menghapus seluruh pahala amal kebaikan kita. Yang ketiga yaitu wakilatul hayah, orang yang udah gak punya rasa malu. Ngakunya ngaji rajin, sholatnya rajin, sedekah rajin, puasa Senin Kemis, tahajud rajin, keluar rumah pakai celana Hawaii di atas dengkul, bajunya baju singlet legbong, kalau bahasa saya legbong yang kagak ada keteknya. Yang lebih parahnya lagi, nauzubillah, kadang ngimamin di masjid, dasar penjajaran. Lah kapan katanya rajin ngaji, rajin sholat? Lah walaupun kagak di masjid, kagak di majlis, aurat harus dijaga. Makanya nih harus dibedain santri sama yang bukan santri, orang pengajian sama bukan pengajian. Terlihatnya dari apa? Dua yang paling terlihat. Kalau tauhid agak susah dilihat. Yang paling terlihat dua, fikihnya sama akhlaknya. Contoh berwudu. Walaupun Al-Fakir belum masuk ke bahasan bab wudu di dalam kitab Sulamut Taufiq. Kalau santri contoh pada saat membasuh lengan sampai sikut, kelihatan kalau yang santri, mohon maaf, Al-Fakir contohin. Nih ya, kalau yang ngaji beneran kagak begini, kagak. Walaupun sama-sama sampai di sikut. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ini air diginiin nih. Sampai kena ke sikut, kayak diserok. Berapa banyak orang yang wudhu lagi sholat, mau sholat, begitu kan? Glear. Kenapa sampai dibahas seperti itu? Baginda Nabi sampai memikirkan kesehatan kita. Karena kalau kita lagi wudhu nih, cuci tangan, basuh tangan, ini kotoran-kotoran semua itu kalau kita begini nih ya, Al-Fakir sampai ngupas fikirnya tuh. Itu kalau kita ke bawah, ini semua kotoran ngumpulnya di kuku. Nih contoh daki, apalagi habis macul 7 jam di sawah, nguli habis 8 jam naik genteng, habis macul. Pas wudhu lengannya begini, ini kotoran yang dari sini ngumpul semua di kuku. Tapi kalau wudhunya begini, ini kan sikut nggak bisa nyimpen kotoran. Contoh, ini ada kotoran seperti gitu. Makanya kan sambil begini. Jadi kotoran dari yang di kuku dan semua yang ada daki-daki di tangan ini turun lewat sikut. Tuh. Itu baru dari bab wudhu. Makanya kelihatan kalau kita lagi wudhu di masjid kayak di musola kayak di majelis talim. Wah, ini wudhunya ngajinya belum nyampe ke fikih. Kelihatan mau dia takbirnya Allahu Akbar, tapi wudhunya kayak capung cebok, kejeprak. Ketahuan kalau belajar fikih. Benar nggak? Apalagi kuping, basuh telinga. Ada yang coba. Ada tata caranya nih, begini nih, kayak kunci Inggris. Nih begini nih, diputer. Ini masuk ke lubang, ini diputer. Tuh, itu yang membedakan. Makanya kalau nggak ngaji hati keras. Terus tadi kalau kita nggak ngaji, kita nggak punya namanya adab. Kita juga nggak bisa menunjukkan syariat kita yang benar. Padahal syarat diterimanya sholat secara syariat harus sah wudunya, harus sempurna wudunya. Bagaimana bisa sholatnya diterima kalau wudunya berantakan? Betul nggak? Al-Fakir memperumpamakannya sepertinya lebih ekstrim. Sholat itu ibarat kita mau perang. Wudhu itu nyiapin senjatanya. Lah kalau masukin peluru aja terbolak-terbalik, mau nembak musuh bunyi nggak? Mati nggak? Begitu mau dipelatukan, petek apa gak bunyi? Oh iya, ada yang belum dibuka. Begitu ditembak, nembak ke diri sendiri. Lah orang pelurunya ke arah dia misalnya. Sama. Ketika kita mau sholat, makanya urutannya kalau dalam kaidah fikih, jauh sebelum kita sholat, perbaiki wudhu. Sebelum perbaiki wudhu, perbaiki toharoh. Bersuci. Buang air kecil aja nih. Ini saya buka dikit, mohon maaf guru ya. Buang air kecil aja. Kalau yang ngerti, itu ada dua cara. Karena satu ketika, baginda Nabi besar Muhammad SAW melewati sebuah makam. Dengan sahabat, tahu-tahu berhenti. Di sebuah makam itu ada suara yang menangis. Berhenti.
Rasulullah berhenti menyampaikan makam itu, memetik sebuah dahan, dibacakan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, terus dibacain doa, ditancap ke makam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan jenazah mayat yang ada di dalam makam ini? Kata Rasulullah, semasa hidupnya dia tidak memperhatikan dalam hal bersuci. Contoh habis buang air kecil, apalagi amit-amit kalau yang kencingnya berdiri, sunnah kencing itu begini duduk. Bahkan buang air ini bukan nongkrong gini doang, bukan. Al-Fakir waktu itu baca kitab fikih sama diajarin langsung kayak sama Kiai Haji Saiful Anwar. Begini, ininya digencet satu, sebelah kirinya tuh, begini. Nah itu kalau misalnya kita buang air kecil, cuma dibasuh, biasanya laki-laki karena burungnya ada, beda sama perempuan kan nyiprat ya. Kalau laki-laki ini kaidah fikih nih, kalau laki-laki itu diajarin 2 cara. Pertama ngedehem 3 kali. Karena biasanya kalau laki-laki habis buang air kecil itu suka ada sisa air kencingnya itu di ujung nanti terakhir. Takutnya belum dehem itu nyisa dikit nempel di sempak. Udah sampai gimana lagi mau wudhu mau gimana mau ala suci nggak bakal suci. Dehem kalau nggak diurut. Tuh kemaluan kita. Kalau buat suami istri mah agak riskan juga kalau dehem. Makanya bukan buang air kecil, kepengen gitu ya. Nah itu jadi wakilatul haya. Nah kita sebagai santri harus membuktikan rasa malu kita lewat apa? Cara ibadah kita. Malunya bukan sesama manusia aja, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, malu kepada guru-guru kita. Bahkan baru yang terakhir malu kepada sesama muslim. Ngaku Islam, ngaku umat Nabi besar Muhammad, ngakunya rajin. Sampai saat ini alhamdulillah Al-Fakir belum pernah nemuin santri di Bilogolo buang air kecilnya berdiri. Awas aja kalau ketahuan, jorokin. Biar nyusut. Insya Allah ntar awal tahun kita udah masuk ke fikih ya, sesuai janji Al-Fakir kan tauhid, sulamat taufik, terus ada boleh kesan nanti awal tahun masuk mulai ke fikih dari mulai Safinatul Najah, Bulughul Maram, Fathul Qorib. Doain mudah-mudahan lancar istiqomah. Itu yang ketiga. Jadi yang membedakan kita ngaji nggak ngaji, santri bukan santri, umat muslim dan non muslim, yang membedakan adalah lewat rasa malunya. Itu bagian dari akhlak. Lalu yang keempat, kalau kita melakukan ini maka segala pahala kita akan terhapus, hangus, yaitu wahubbud dunya. Orang yang terlalu cinta dari pagi sampai ke pagi lagi nggak ada terlintas sedikit pun dalam pikiran dan hatinya ingin berbuat kebaikan. Bangun pagi, usaha gua tembus gak ya? Nggak pernah berpikir ada nggak nih? Mohon maaf nih semuanya yang hadir begitu bangun mengucap langsung begini, Alhamdulillah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Rutin semasa hidupnya ada nggak? Baru dia mandi, dia wudhu, dia sholat duha. Jadi kalau dalam kaidah tauhid Al-Fakir pernah disampaikan, kalau mau lancar urusan itu bentuknya segitiga. Jadi ke Allah, turun ke bawah ikhtiar, ke Allah lagi. Kalau kita enggak, kita itu siku-siku, usaha dulu, udah mentok, tahu siku-siku begitu doang dua. Udah usaha mentok, udah pusing nyari guru yang bisa ngatasin masalah, nyari majelis taklim, minta doa, nyari karomah segala macam. Pengen yang instan-instan baik. Masih untung sama Allah kagak langsung disusrukin. Jadi segitiga, maksudnya segitiga itu 3 langkah. Bismillah ke Allah, ikhtiar, Allah lagi. Tuh. Allah, ikhtiar, Allah. Kalau kita enggak, ikhtiar, Allah dilupain di awal, baru mentoknya ke Allah. Jadi kalau orang tanda-tanda hubud dunia itu selalu pikiran itu materialistis. Ngaji yuk sana, enggak. Sana paling keripik doang sama kopi. Mending di sana kebuli. Mending di sana dapat besek segala macam. Nauzubillah. Apalagi kalau
Sengaja nanti Allah uji dibarengin. Contoh majelis taklim Tibil Qulub malam Kamis. Tahu-tahu diuji nih seorang hamba. Malam Kamis itu ada bisnis dia bakal tembus senilai 5 juta. Ukuran yang ubudnya mah udah Tibil Qulub ntar aja gampang. Malam Kamis depan masih ketemu. Siapa bilang bisa ketemu? Jadi kalau dalam kaidah tauhid, ini kenapa sedikit selalu Al-Fakir bawa ke tauhid, karena ini keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk manusia di muka bumi ini yang bisa tahu dengan pasti. Jangankan buat minggu depan, ini buat besok pagi aja, buat besok pagi tidak ada yang tahu. Contoh besok pagi kita mau ketemu siapa dulu, ada yang tahu nggak? Apa ada orang bertamu? Apa kita keluar ketemu siapa? Nggak nungguin seminggu, nggak nungguin 3 hari besok. Terus nanti kita keluar di gang ketemu siapa? Makanya kalau dalam kaidah tauhid, sekarang dan sekarang. Kehidupan itu sekarang. Makanya dalam kaidah kita akhlak itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kebaikan jangan ditunda-tunda. Sekarang lakukan, sekarang dan sekarang. Kalau besok takutnya nggak ada udah sampai berapa itu ya? Kurang berapa? Hah? Kurang 2 ya? Tadi al-istighalu bi uyubil khalqi, yang kedua terus wa qaswatul qalbi, yang ketiga waqilatul haya, yang keempat hubud dunya. Lalu yang kelima wa zalimun la yantahi. Nih, ada lagi nih zaman sekarang. Wa zalimun la yantahi. Orang tersebut sering berbuat zalim, baik sengaja tidak sengaja, tapi nggak ngerasa. Contoh, udah songong sama guru, lewat kagak permisi, kalau ketemu di jalan dibantah, "Oi, kagak aja salah kagak, masih bisa cengenges ketawa-ketawa." Tuh yang luar biasa manusia zaman sekarang. Berbuat salah, berbuat kezoliman, tapi nggak ngerasa. Tapi kalau para ulama-ulama dulu, terlebih waliullah itu yang sangat dijaga oleh baginda Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu jangankan berbuat zolim yang besar, dosa besar, ngelirik aja ngelirik. Misalnya kita lagi lewat naik sekarang lagi musim sepeda goes ya, ada perawan lewat, kena angin, roknya tersingkap. Misal kalau orang alim, astagfirullahaladzim. Kalau remaja sekarang jarang yang gitu. Begitu lihat, waduh, sampai begini nih, sampai belok lagi, sampai muter begini nih. Waduh, mantep juga. Terakhir nih baru astagfirullah. Itu begitu manusia. Puas-puasin dulu. Lah pernah ada yang begitu, cobain dah. Apalagi kalau ketemunya mainnya ke mall kan bunder tuh ya, sampai begini. Naik lift sampai begini. Nggak sadar itu. Jadi yang dimaksud wa zalimun la yantahi, itu berbuat zalim tapi dia tidak pernah menyadari zalim itu adalah apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Asal kata zulmun, kegelapan. Baik zalim kepada Allah, zalim kepada Rasulullah, dan zalim kepada sesama manusia. Paham? Lalu yang terakhir, wabakhilun, orang yang paling pelit. Pantat kuning, buntut gajir, bol hijau. Tahu orang Korea tandanya apa? Bikin kopi, contoh nih, mohon maaf ya guru, bikin teh nih. Ini orang Korea tadi, bikin Korea. Masuk laler. Ya, masuk laler. Walaupun dalam kaidah Islam, di dalam fikih itu ada, kalau laler masuk, jangan tehnya dibuang. Kecelup separuh, celupin semua. Al-Fakir pernah baca. Jadi kalau laler itu masuk ke teh apa ke kopi, kalau sayapnya cuma sebelah, itu penyakit. Tapi kalau dicelupin dua-duanya, ini yang kanannya jadi obatnya. Pokoknya sebaliknya lah. Saya nggak begitu, Al-Fakir nggak begitu paham. Pokoknya kanan atau penyakit, kirinya obat, itu harus dicelupin dua-duanya. Baru insya Allah nggak akan kenapa-napa, nggak ada penyakit. Al-Fakir langsung lihat dari hadis sahih. Jadi kaidah tata cara Rasulullah minum. Nah kalau orang pelit,
Kalau orang yang nggak pelit kan laler masuk nih ya, buang gitu ya, bikin lagi. Makanya ada cerita bedanya orang Jepang, orang Cina, orang Korea. Jangan bilang-bilang ini. Kalau orang Jepang itu nggak pelit, orang Cina sedang, orang Korea luar biasa pelit. Kalau orang Jepang lagi ngeteh, tahu-tahu ada laler dibuang nih ganti baru. Jepang tuh nggak perhitungan. Kalau orang Cina diambil itu lalernya sama pakai sendok, kan ada air tehnya terus sendok dibuang ke sendok. Kalau orang Korea diambil laler ditirisin, tik 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 tik, nggak boleh ada netes ke bawah sedikit pun, harus minum lagi. Ini lalernya yang benar-benar kering baru dibuang. Tuh orang Korea tuh begitu tuh. Laler udah kemasukan 3 biji, lalernya doang disaringin, dibuang. Tehnya minum lagi. Mending kalau dicelupin dulu kayak tadi tuh, ada fikihnya. Penyakit semua. Jadi kurang lebih ada 6 hal yang dapat menghancurkan pahala kita. Kenapa? Kalau orang pelit di akhirat mendapat nerakanya Allah, di dunia juga mau senengin orang. Cobain dah. Ada nggak yang pengen berteman sama orang pelit? Ada, namanya jangan terlalu pakai remaja. Kalau ngerokok itu namanya rokok keris. Tahu rokok keris? Rokoknya mah punya sebungkus, dimasukin kantong paling dalam, celana dalam, dia mengeluarkan satu-satu. Cia, sebatang. Padahal mau bawa rokok sebungkus, 2 bungkus. Jadi mudah-mudahan kita semua terhindar dari 6 hal tersebut, sehingga kita semua bisa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal ibadah kita benar-benar di sisi Allah mendapatkan nilai pahala, dan kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada rusak dan hangus nilai pahala kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar lebih cepat lebih bagus karena perut udah berasa lapar. Ya, sebagai penutup biar lebih berkah, mohon kiranya kesudiannya, keridhoannya untuk doa minta ada 2 kali. Doa pertama Habib Rafli bin Ali bin Abdul Majid, doa kedua Habib Tariq bin Yahya biar tambah berkah majlis ini, mobil khusus keluarga saya. Kepadanya waktu dan tempat yang mempersitakan, kepada Al-Mukarram Muhtaram Habibun Al-Mahbub Al-Habib Rafli bin Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad